Yang berikutnya kamu lihat di halaman 61, bagaimana kita melakukan penelitian sejarah dan penulisan sejarah. Itu yang pertama, kita harus tentukan minat, ketertarikan serta topik sejarah yang hendak kita teliti. Kira-kira topik sejarah yang mau kita teliti itu apa ya? Itu harus betul-betul kita merasa tertarik, suka. Diawali dengan sesuatu yang kita suka, pasti kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Beberapa waktu lalu Pak Guru sempat cerita bahwa Pak Guru pernah melakukan penelitian sejarah tentang komunitas pelintas batas RIPMG di Kampung Sota dari tahun, dimensi tahunnya dari 1984 sampai 2010. Itu karena Pak Guru suka, tertarik, maka Pak Guru rela datang jauh-jauh dari Jayapura datang ke Merauke dan lanjut sampai ke Sota, tinggal di sana sampai sekitar 2 minggu, hanya ingin benar-benar mengumpulkan sumber sejarah primer, sumber sejarah utama dari narasumber utama, tapi juga sumber pendukung atau sumber sekunder. Nah, bagaimana caranya mengumpulkan sumber-sumber sejarah tadi? Kita buat rumusan masalah. Buat semua pertanyaan yang ingin kita teliti. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin kita teliti? Begitu. Karena penelitian seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, penelitian adalah usaha untuk menemukan jawaban dari semua pertanyaan. Bikin pertanyaan sebanyak-banyaknya, ya. Bikin pertanyaan sebanyak-banyaknya. Baru di saat penelitian kita berusaha menemukan jawabannya. Nah, itu ada rumus 5W1H. What? Apa? When? Kapan? Berkaitan dengan dimensi waktu, kapan peristiwa itu terjadi. Siapa? Itu berkaitan siapa berkaitan dengan pelaku sejarah. Why? Kenapa? Mengapa terjadi? Ini ada unsur sebab akibat. Kemudian why? Di mana peristiwa sejarah itu terjadi? Ini dari dimensi ruang, tempat terjadinya peristiwa sejarah. Ke teman-teman lagi. Seperti kayak gitu. Ya. Kemudian yang berikut, kita cari dari berbagai sumber tentang penelitian sebelumnya yang relevan sebagai sumber pendukung. Ini berkaitan dengan sumber sekunder pendukung, ya. Untuk menambah pengetahuan kita berkaitan dengan topik yang kita pilih, tema penelitian yang kita pilih apa. Kemudian baru kita bikin rencana penelitian berkaitan dengan bagaimana kita mencari sumber-sumber sejarah. Kemarin Pak Guru cerita sedikit berkaitan dengan materi awal penelitian. Pak Guru jalan sampai ke lebih dari 10 perpustakaan. Kemudian mewawancarai lebih dari 1 orang. Kita menentukan langkah-langkah penelitian. Bikin daftar pertanyaan. Penting sekali, bikin daftar pertanyaan. Karena kadang kita berhadapan dengan narasumber itu kita bingung, ini mau tanya apa ya. Jadi kita harus bikin daftar pertanyaan kayak kuesioner. Dan kita harus bertanya menurut kalau informasi yang kita perlukan adalah dari tahun 1984 sampai 2010, kita harus bikin pertanyaan
yang berkaitan dengan narasumber dari tahun 1984 sampai 2010, apa yang sebenarnya ingin kita tanyakan, supaya nanti kita dapat jawabannya juga beruntun sesuai dengan rangkaian peristiwa yang terjadi dari 84 sampai 2010 kayak gitu. Jadi nanti pada saat kita melakukan interpretasi atau kita bikin kesimpulan tulisan awal, mudah untuk menuju ke historiografi atau penulisan sejarahnya. Kemudian yang berikut bisa kita sudah bikin pertanyaan, daftar pertanyaan. Dekat-dekat ya Pak. Yang berikut, setelah kita melakukan nanti sampai ke belakang, ke teman-teman semua, nanti dari belakang kita ke sini. Nanti semua dekat-dekat, biar jadi kenang-kenangan Pak. Nanti bisa lihat di mesinnya Pak Guru. Oke. Nah, setelah kita melakukan perencanaan tadi saya susun pertanyaan, kemudian kita melakukan penelitian atau investigasi tadi. Investigasi. Setelah itu, setelah semua sumber terkumpul, ya, baru kita melakukan kritik sumber. Setelah kita melakukan kritik sumber yang kita peroleh, kemudian kita melakukan analisis sumber. Setelah melakukan analisis sumber, sebab akibat dari semua peristiwa yang terjadi, kemudian kita melakukan penulisan sejarah atau historiografi. Setelah kita melakukan penulisan sejarah, tentu yang terakhir dan penting, yang menjadi poin penting adalah kita melakukan presentasi, seminar, diskusi berkaitan dengan penulisan sejarah, penulisan peristiwa sejarah yang kita lakukan itu sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap masyarakat secara umum sebelum dipublikasi. Jika hasil penelitian itu perlu disempurnakan berdasarkan masukan-masukan, maka itu harus disempurnakan dulu, kemudian diperbaiki, baru bisa dipublikasi. Ya, seperti kayak gitu. Ya, oke. Sekarang kamu kerja dulu, ini banyak ini ya. Iya toh? Ada pertanyaan? Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka sekarang tugas kalian adalah menulis yang tadi Pak Guru sudah sampaikan. Jelas ya? Ini harus selesai. Minggu depan pokoknya sudah harus selesai. Sampai di halaman 64 itu. Jelas ya? Bisa. Ini dari penjelasan Pak Guru tadi, Pak Guru berharap kalian kita sudah bisa menggunakan metode-metode penelitian sejarah tadi untuk menemukan berbagai macam pertanyaan, menemukan berbagai macam jawaban dalam kehidupan kalian berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang ada dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kenapa orang terlambat? Ya, ya, wah, kenapa? Ya, kayak gitu.